Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-4. Saya absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Aditya Tri Prasetyo, Akstiar, Ananda Dwi Jelita, present. Angga Setiawan, present. Ari, apa ya sekarang? Arnando, Davasri, present. David Angel, saya Angel. Diki Suryadi, Dino, Dwi, Fareza, Fiza, Gilang Saputra, Indra Brukmen. Bagus loh cukurannya. Apa namanya? French crop. Ketinggian dan sampingnya. Kevin Ramadan, Faros. Kok Faros duduk sendiri sekarang? Kim Jong Un kenapa? Dijahilin ya? Gak boleh ya. Febriani, Farel, Raffi Al-Azhar, Revan, Randy, Revatia, Rico, present itu juga present kan bisa. Siti, Tanzila sakit ya. Siva, Tiwi, Ubay, Ulki, ya kita hari ini membahas tentang apa ya tadi? Konteks biografi. Sebelum masuk ke materi, gimana kabar semuanya? How are you today? I'm fine. Biasa ya kalau kita ditanyain kabar sama orang lain, kita nanya balik nggak? Ya. Gimana cara nanya balik dalam bahasa Inggris? Fine. How are you? Kan saya nanya, how are you? Kalian jawab I'm fine. Terus kalian jawab lagi apa? There are many ways to expect. Salah satunya adalah what about you? What about you? Misalnya saya tanya kan, where today? Kalian jawab I'm fine. Terus kalian lanjut, what about you? Jangan upload bacanya. What about? Baca coba bareng-bareng. What? About you. What about you? Atau ada cara lebih mudahnya nih. Ini biasanya kalau udah belajar dari SD sampai SMP nih. And you gitu kan? Ya kan? Itu pasti yang biasa kalian dengar dari SD. Kalau ditanya, where's today guys? Kalian jawab I'm fine. And you pasti gitu kan? Nah, kalian bisa pakai ini atau yang tadi. Cuman karena kita udah SMA pakai yang agak panjang ya. Yang bagus lah ya. About. Ngomong about, T-nya itu disambung you. Jadi what about you? Lucu ya suara ya? Kalian tahu gak sih kalau orang Inggris itu beda-beda pengucapan bahasa Inggrisnya. Kayak orang Jawa kan beda-beda kan, ada ngapak, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, emang ya? Apa? Teks biografi, saya bacakan nih.
Biografi merupakan kisah kehidupan seseorang yang lebih kompleks dari sekedar daftar riwayat hidup dan data pekerjaannya. Umumnya, biografi bercerita lebih dalam tentang perasaan yang dihadapi oleh seseorang dalam menghadapi suatu kejadian dalam kehidupan seseorang. Dalam biografi dijelaskan mengenai kehidupan seorang tokoh sejak kecil hingga beranjak dewasa, bahkan hingga akhir meninggal dunia. Kalau tokoh tersebut sudah meninggal dunia, semua jasa, karya, atau apapun yang pernah mereka lakukan dalam hidup, prestasinya, nah itu ya, dalam yang dihasilkan oleh tokoh tersebut diperjelas dalam teks ini. Teks biografi sendiri disusun bukan oleh diri sendiri atau dari orang lain. Contohnya gini, teks biografi dari pahlawan perempuan di Indonesia siapa? Raden Ajeng. Apakah Raden Ajeng Kartini menulis biografinya sendiri? Enggak, serem lah ya. Kan, jadi yang nulis orang lain. Jadi di dalam teks biografi ini menjelaskan tentang banyak banget nih, dari beliau lahir di mana, masa kecilnya seperti apa, masa remajanya seperti apa, dewasanya seperti apa, menikah dengan siapa, selama rentang waktu beliau hidup ini prestasi apa yang didapatkan. Kira-kira nih, dari Raden Ajeng Kartini, prestasi apa sih yang paling menonjol dalam diri beliau? Ya bukan presiden lah ya. Tahu nggak Raden Ajeng Kartini? Masa nggak tahu sih? Pahlawan wanita ya, yang berjuang melawan kebodohan di kalangan perempuan. Mungkin kalau nggak ada beliau pada masa itu hingga saat ini, perempuan-perempuan di Indonesia tuh nggak ada yang pintar kayak kalian. Kalian tuh perempuan wanita pintar-pintar lah. Kenapa? Kalian bisa membaca, bisa menulis, tahu cara berpakaian yang baik, bisa berbicara yang baik. Itu termasuk prestasi loh. Di zaman dulu perempuan itu kerjanya cuma di dapur, mau nikah dipingit, seperti itu. Pokoknya tuh kehidupan perempuan itu sangat monoton. Hingga hadirnya Raden Ajeng Kartini mengubah sudut pandang perempuan, mulai diajari membaca, menulis, diajari bahasa. Zaman dulu bahasanya bukan bahasa Inggris, bahasa Belanda. Karena dipengaruhi oleh jajahan Belanda. Rumus biografi teks. Sebuah biografi teks umumnya menggunakan nama spesifik orang yang terlibat dalam suatu biografi yang kemudian dituliskan dalam bentuk lampau. Coba perhatiin, teks biografi itu kan menggunakan bentuk lampau. Nah, tenses yang digunakan dalam bentuk lampau itu tenses apa? Ayo, masa nggak tahu nih? Simple, Bukan pada jelas dong. Bukanlah simple, past tense. Simple past tense itu digunakan untuk membicarakan atau digunakan untuk suatu kegiatan yang udah lampau, menjelaskan suatu kegiatan yang udah lampau. Misalnya apa? R.A. Kartini adalah pahlawan Indonesia yang memperjuangkan kepintaran pada wanita pada masanya. Bahasa Inggrisnya menggunakan simple past tense. Contohnya itu di bahasa Inggrisin bisa nggak? Yes no aja bisa ya sih. Simple past tense itu misalnya pakai was. Contohnya gini. Siapa ini? Siti ya. Siti mengambil 2 apel. Siti mengambil 2 apel. Kalau misalnya simple past tense jadi apa? Siti mengambil bahasa Inggrisnya apa? apa itu? Teh. Tate. Tulisnya tate. Cuman pasnya apa coba? Oh. Siti have to Apple. an apple. What? Nah, ini simple past tense-nya. Kalau simple future-nya tahu nggak? Simple future itu artinya apa sih? Masa depan. Kalau masa depan pakainya apa? Siti pakainya akan bahasa Inggrisnya apa? Masya Allah. Siti will. Tumnya ini diganti pakai
satu. Verb satu itu untuk simple present, simple future itu pakai verb satu. Cindy will take an apple. Apple. N ini artinya apa? AN. N. Tahu nggak? Anu. Apa? Apa coba? Itu ya lupa. Apa ya lupa? Namanya apa coba? Aduh lupa juga saya. Masa nggak ada yang tahu? Artinya sebuah. Nah ini sama kayak A. A sama an ini sama artinya sebuah, seekor. Apalagi sebuah, seekor, seorang. Apalagi ya? Pokoknya semua lah. Nah beda penggunaannya A sama E sama N ini apa? Nah kalau misalnya mau pakai A, ini nih huruf pertama di sini itu nggak boleh huruf hidup atau huruf A, I, U, E, O huruf apa coba? O. Apa coba? Huruf apa? Kok diem semua sih? Nah kalau misalnya kalian jangan lihat keluar, kalau lihat keluar nggak dapat materi yang saya jelasin. Kalau E itu harus diikutin, kalau A itu harus diikutin huruf mati. Contohnya A, seorang, people, apple nih tulisannya. Ini akan huruf mati nih, bukan A, I, U, E, O. Nah kalau misalnya A itu diikuti dengan huruf yang depannya huruf hidup, misalnya A, I, U, E, O, misalnya A, apple. I apa? Apa coba I? iPhone. iPhone boleh. U apa? Hah? Umbrella. Umbrella ya. Payung. Umbrella, umbrella tulisannya. E apa? Eating. Bahasa Madang. Inggris lah. Eating madang. Apa? Eating makan. Eat, bukan eating lah. Iya. Eat. Tapi nggak bisa pakai Masuk sebuah makan. Apa coba yang bahasa Inggrisnya berawal dari E? Dog. Apa coba? Telur. Egg. Apa coba? Ah. Egg. Ada hurufnya gitu dulu apa ya? Egg. EGG. Terus U apa tadi? O. O apa O? Oh, daging mah oleh. Oh, daging sih. O apa? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya berawal dari O? Oh. Ya bukan orang juga lah, maksud sebuah orang kan enggak. Tebak apa? Ayo berpikir. Orange apa? Jeruk. Orange sama orange beda. Ya? Tulisannya kan orang ini. Nah, yang an ini digunakan dengan huruf yang hidup A, I, U, E, O. Misalnya an apple, an iPhone, an umbrella, an egg, an orange. Itu pakai an. Nah, kalau yang A ini bebas lepas huruf hidup. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Reorientation. Nah, di dalam teks biografi ini ada susunan. Yang pertama adalah apa ya? Orientasi. Yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation, atau yang terakhir ada closing. Jadi kalian menjelaskan kisah hidup seseorang itu ada strukturnya. Misalnya gini. Siapa namanya? Ya. Siapa? Tiar. Misalnya nih, Tiar lahir di kota Lampung, tepatnya di Trimodadi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ya. Tiar lahir dari pasangan suami istri Bapak A dan Ibu B, yang dimana dalam pernikahan beliau dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Tiar, yang kedua adalah adiknya Tiar adalah Ubay. Setelah Tiar menginjak dewasa, Tiar bersekolah di SMA Praba Trimodadi gitu. Dijelasin secara detail. Setelah SMA nanti Tiar sekolah kuliah lagi nih misalnya.
selama SMA Tiar adalah siswa yang sangat berprestasi, mendapatkan prestasi A, I, U, E, O misalnya kan, A, B, C, D prestasinya Tiar. Dan setelah lulus SMA, Tiar melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama berkuliah, Tiar adalah mahasiswa yang sangat rajin, aktif, dan terampil. Setelah selesai, Tiar menyelesaikan kuliahnya hanya 3,5 tahun, artinya cuma 7 semester misalnya seperti itu, dan mendapatkan gelar summa cum laude atau siswa lulus tercepat dan terbaik. Setelah wisuda, Tiar mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan adalah menjadi seorang fashion designer, astronot misalnya kan. Nah, setelah ini ya pokoknya sampai ceritanya Tiar meninggal di usia 145 tahun. Seperti itu ya kan. Nah, di sini saya punya contoh lain nih tentang kisah hidupnya B.J. Habibie, Bapak Presiden kedua, ketiga, apa keempat? Keberapa? Tiga apa keempat? Terus keempat siapa? Ibu Megawati. Yang presiden kelima ya? Kok Gus Dur? Aduh. Coba kita ini presiden pertama Indonesia. Jangan biasain nyebut nama orang, itu cuma namanya doang. Bapak Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua Bapak Soeharto. Yang ketiga Bapak B.J. Habibie. Yang keempat Ibu Megawati. Yang kelima terus ini Bapak ini ya Gus Durnya kapan? Bapak Gus Dur kapan? Waalaikumsalam. Ya, itulah ya tadi ya. Jadi di sini tugasnya adalah sampai sini paham nggak kalian? Kepo semua langsung lihat luar perasaan ya. Ih, cair lagi Putra. Bagi dua lah. Siapa yang nganterin Bang? Mama. Mana kok nggak kelihatan mamanya? Sampai mana tadi saya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nyampe B.J. Habibie ya. Di sini saya punya contoh nih. Contoh teks biografi tentang Bapak Haji Habibie dengan Ibu Megawati. Tadi kan kita bahas seperti ini pahlawan wanita. Siapa tadi? Raden Ajeng Kartini. Nah, di sini kalian bisa nyontoh. Jadi tugasnya adalah kalian membuat grup kecil untuk diskusi, grup kecil yang terdiri dari 3-4 orang untuk bikin teks biografi. Nah, teks biografinya bebas. Kalian boleh ngambil dari tokoh terkenal siapa saja, misalnya dari wali kelas kalian yang cakep itu. Terus kalian bisa ambil misalnya dari artis, Maudy Ayunda, Inul Daratista mungkin, Ayu Ting Ting. Apa? Bapak kalian boleh, tapi kan belum. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Jadi bisa terakhir ceritanya itu di usia sekarang ya kan. Atau kalian boleh dari pahlawan-pahlawan Indonesia gitu kan. Nah, tugasnya itu sekarang kalian grup kecilnya ini mau dibagi sendiri atau mau saya yang bagi? Sendiri ya. Ada berapa orang yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. 30 bagi 2, 15, 18. Dikit amat yang masuk hari ini. Cuma ada 20 ini, 5. Udah dibagi jadi grup kecil. Saya kasih waktu sekitar 30 menit. Cukup ya? 1
Satu grup cukup bikin satu tugas saja. Berapa orang? Ya, satu grup consists of 4 people. One group consists of 4 people. Artinya apa? 4 orang satu grup. Iya. Boleh kok dibalik-balik, yang penting faktanya nggak berubah. Ayo boleh nih. Faros ikut nih, ikut Kim Jong Un Faros. Gak apa-apa, Kim Jong Un dia aja Farosnya. Kamu pilih push up apa ngajak Faros? Ulki mau sama Gilang. Mana Gilang tuh? Ulki minta sekelompok sama Gilang tuh. Parang apaan tuh Parel? Cuci muka dulu lah. Makanya Parel jangan begadang. Saya lihat kau begadang bikin jejeng lembur kayaknya. Ya. Coba mulai gerak-gerak semua, gerak ke grupnya masing-masing. Di kertas lembar aja ya ditulis nama grupnya. Paham semuanya?